setiap orang untuk mempunyai rasa cemburu terhadap nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib pula memeriksanya, menelitinya, memverifikasinya, sehingga tidak bisa bernisbat kepada Rasulullah, tidak bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah kecuali orang yang berhak mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Siapa orang yang berhak itu? Dia adalah cucu asli, bukan cucu palsu. Bagaimana cara memverifikasinya? Minimal ada 3 hal. Pertama, min haisul amalu. Kedua, min haisu ilmun nasabi. Yang ketiga, min haisul hamdun nawawiyu. Pertama, dengan amaliyahnya. Kita lihat amaliyahnya bagaimana orang yang mengaku keturunan Rasul. Apakah amaliyahnya sesuai dengan amaliyah Rasul? Akhlaquhu hal tadullu ala akhlaqi Rasulillah. Apakah akhlaknya itu sesuai dengan akhlaknya Rasulullah? Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan ciri-ciri. Pertama, cucu Nabi asli tidak akan pernah murtad. Yang kedua, cucu Nabi asli mustahil berzina. Ketiga, cucu Nabi asli mustahil sodomi. Ini min haisul amal. Kita lihat tinggal apakah orang-orang yang mengaku turun Nabi ini dari klan Ba'alwi ada yang murtad atau tidak. Ada apa tidak? Ada yang berzina apa tidak? Ada yang sodomi atau tidak? Tinggal klik di Google, banyak yang berzina dari Ba'alwi. Ada Yusuf Al-Kaf di Madura, ada Toha bin Yahya di Cirebon, ada Al-Idrus di Jepara, bahkan 31 orang yang dimbat. Ada enggak yang sodomi? Ada kemarin itu Ryan Al-Qadri, gay itu ya sodomi. Ada enggak yang murtad? Thomas Assegaf, tinggal lihat itu di internet. Thomas Assegaf masuk Kristen, bahkan dia jadi pendeta. Ini adalah ciri-ciri bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haisul amalu wal akhlaqu. Dari mana kimat itu? Ada dalilnya. Dalilnya dari kitab Ibnu Hajar. Dari kitab apa? Dari kitab Fatawi Ibnu Hajar. Di dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar dikatakan, inna haqiqata al-kufri la taqa'u liman ulima ittisalu nasabihi ilal bid'atil karimah. Bahwa hakikat kekufuran tidak akan pernah terjadi terhadap orang yang diketahui dan diyakini nasabnya bersambung pada Rasulullah. Itu tentang ciri-ciri bahwa turunan Nabi enggak ada yang murtad. Kalau ada salah satu keluarga yang mengaku seluruhnya keturunan Nabi, lalu dari bagian mereka ada yang murtad, ini idza sabatal ba'du sabatal kullu. Kalau terjadi kemurtadan itu pada satu orang, berarti menandakan bisa terjadi pada yang lainnya. Wa idza sabata anna minhum man kana murtaddan wa hadza dalilun ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah. Kalau ada di antara mereka yang bisa murtad demikian, maka ini menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sabata Thomas Assegaf kana murtaddan wa huwa min Ba'alawi, fasabata anna min Ba'alwi man kana murtaddan, wa idza sabata anna min Ba'alwi man kana murtaddan fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza sabata anna min Ba'alwi man zana
fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah walakinna minhum man zana fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idza sabata anna min ba'alwi man lata, orang yang sodomi, fasabata annahum min dzurriyyati fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah walakinna minhum man lata, fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dilihat dari min haisul akhlaqu wal amalu. Kemudian min haisu ilmun nasabi wat tarikh, sudah jelas ada pengakuan, harus ada bukti. Kalau kita mengaku motor ini milik kita, maka kita harus punya BPKB-nya. Kalau ada orang mengaku lulusan UGM, maka harus dicatat di buku induk UGM, betul? Seperti tuduhan pada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Ijazah itu nggak penting, bos. Yang penting di buku induknya UGM ada nggak namanya Pak Jokowi? Ada nggak? Ada. Sudah jelas ditanyakan nama UGM bahwa Pak Jokowi ada nomor induknya di UGM. Ijazahnya kertas ini selembar, mau palsu mau nggak ada urusan. Betul apa tidak? Kertas ini nggak ada urusan, nggak penting, bos. Ini kertas mau palsu, ini kertas ini mau asli, nggak ada urusan. Karena orang masih bisa jadi sarjana agama kayak saya ini. Kalau Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin mengakui saya sebagai mahasiswa, dilihat S1 saya, betul tahun 1, lupa saya tahun berapa saya kuliah, 2007 kalau nggak salah, karena saya lulus Salia itu ndak langsung kuliah, mondok muter-muter kayak gangsing. Setelah tahun 2007 saya baru kuliah. Nah, setelah diparanin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ternyata betul di situ ada nama Imaduddin sebagai mahasiswa, masuk tahun 2007, keluar tahun 2001. Ijazah saya mau hilang, mau kebakar, mau saya ganti lagi dengan ngeprint sendiri, itu tidak ada persoalan. Betul? Setuju? Ini masalah nasab ini mirip. Masalah nasab mirip ya Imdad? Mirip tapi tidak sama. Karena apa? Karena kalau orang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, gampang cara untuk mendeteksinya karena bapaknya masih hidup, yaitu UGM. Tinggal ditanyakan pada UGM, ada nggak nama Pak Jokowi? Ternyata ada. Tapi Baklawi ini yang diaku Ahmad bin Isa adanya di tahun 345 Hijriyah. Tidak bisa kita tanya Ahmad bin Isa, wahai Ahmad bin Isa, apa benar itu Ubed anak kamu? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memverifikasi catatan-catatan kitab-kitab masa lalu yang ada di masa Ahmad bin Isa. Betulkah leluhur Baklawi yang bernama Ubed anaknya turunan Nabi yang namanya Ahmad bin Isa? Kalau Ahmad bin Isa ini sudah sahihun jiddan ditulis di dalam kitab-kitab nasab Kang Bejo. Sudah ditulis. Jangan senyum-senyum. Ini mantan kibin kayaknya ini. Sudah ditulis ada Ahmad bin Isa turunan Nabi. Ditulis punya anaknya 3. 1 namanya Muhammad, 2 namanya Ali, 3 namanya Husain. Tidak ada anak namanya Ubed. Kita bapak Kiai banyak tuh
kitab-kitabnya ada Tahdhibul Ansab, ada Al-Muntaqilah At-Talibiyah, ada Al-Mazdi, ada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada Al-Asili, ada Al-Fakhri, ada As-Sabatul Musan, ada Tahdhibul Ansab. Semuanya dari mulai abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah tidak ada satupun yang menulis Ba'lawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menulis bahwa leluhur mereka yang namanya Ubaid sebagai keturunan baginda Nabi atau sebagai anak Ahmad bin Isa. Man arada ayyaruddani fi hada falyatini bidalilin. Ilal an la yastati'u ayyatini bidalilin qattu. La min Indonesia wala min Yaman wala min Oman wala min Madinah wala min Makkah. La ahad yastati'u ayyatini bi kitabin wahidin yadhkuru anna Ubaidan ibnun li Ahmad ibni Isa la yakun. Ini berarti orang kesugihan bisa bahasa Arab semua, Kiai. Dia tepuk tangan itu paham. Masya Allah, saya salah masuk ini ke sini. Kang Jagat Luk Pituk ini semua bahasa Arab semua ini. Masya Allah, ini Jagat Mataram ini orang mana sih ini? Ada di sini nih. Ini itu buktinya itu ya, tepuk tangan itu berarti paham. Laulam yafham lam yushaffiq. Laulam yafham lam yushaffiq. Fa idza saffaqa wa huwa yafhamu ma aqul ma qad qultu ana. Tidak ada Bapak. Lalu mereka bawa kitab-kitab, sekarang kita banyak dibikin sama dia. Kata Hanif Alatas ada 180 kitab yang menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Mau 180 kata saya, mau 2000, mau 4000, mau semiliar kitab, kalau kitab baru semua nggak bisa ngaruh. Tetap kamu bukan cucu Nabi. Contohnya begini, sekarang ada berita-berita banyak tuh di koran. Kata Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo yang kita pegang, apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025? Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Paham? Udah jelas itu. Kertasnya sekarang nih, asli kertasnya nih. Jagat Luk itu pakai insinyur, katanya lulusan UGM, tapi nggak pernah dia kuliah di UGM, tapi punya ijazahnya. Diperiksa ijazahnya Kang Jagat ini oleh Roy Suryo, ini pas, lambang UGM identik sesuai dengan ijazah-ijazah yang lain. Kertasnya diperiksa di Singapura bahwa betul ini kertas yang digunakan oleh UGM sebagai ijazah. Namanya pun tepat, tintanya sama dengan yang lain. Tapi uangnya durung pernah kuliah di UGM. Iki insinyur palsu apa asli? Palsu. Sing palsu tetap Kenapa? Walaupun kertasnya asli, semuanya asli, tapi arining duhure orang nyambung ya tetap orang Siki Nopel Ali terus ngomong, kalau mau tahu keturunan Nabi asli, tanyakan saja dia punya paspor nasab apa tidak. Kalau dia punya paspor nasab begini yang warna hijau, kata Nopel Ali terus Solo,
maka dia turunan Nabi asli. Kalau dia tidak punya paspor nasab begini, berarti dia palsu. Itu aja. Rainira senajan paspor nasab asli, are cucu Nabi palsu mah palsu, Mbak. Nggih, Gus Miftah. Ini kayak Balawi Gus Miftah nih. Oh, berarti Gus Miftah ini KH. KH itu ada Kiai Haji, ada Ki bin Halu. Jadi zaman sekarang ada orang pakai KH anu misal, jangan langsung oh Kiai Haji, belum tentu. Bisa jadi KH itu Ki bin Halu. Wis jelas-jelas dudu putune Kanjeng Nabi, ngajak-ngajak wong kon ngeyakini iku putune Kanjeng Nabi, duraka iku. Duraka, dosa, kualat. Ngakune sing kualat yuk. Imaduddin Al-Kabur itu kualat itu kan. Kualat bagaimana? Kewajiban kita, wa min huquqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi. Haknya Nabi itu adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya Nabi. Bagaimana cara kita mencintai Nabi dan ahli baitnya? Kita jaga keturunan Nabi. Jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi ngaku keturunan Nabi, membawa nama Nabi, kemudian memalukan Nabi karena akhlaknya. Yang satu ada yang mabok, yang satu ada yang zina, yang satu ada yang sodomi, yang satu ada yang dawir, yang satu ada yang ngerampok, yang satu ada yang marah-marah melulu, yang satu ada caci maki Gus Dur, yang satu ada caci maki Mbah Hashim, yang satu ada caci maki NU, yang satu ada caci maki Ansor, yang satu ceramah katanya anak-anak orang-orang Islam tidak boleh masuk Ansor. Las mekonon itu masih dibela nih sebagai putune Kanjeng Nabi. Aneh zaman si Kiki KH itu. Daripada KH Ki bin Halu, lebih baik HK hampir Kiai. Gus-gus itu adalah HK hampir Kiai. Tapi kalau KH belum tentu Kiai Haji, bisa jadi Ki bin Halu. Ya Ki bin Halu itu dia bukannya membela kiai-kiai pribumi, bukan membela kiai-kiai Nusantara, bukan ngebela kiai-kiai kampung, tapi ngebelanya Kabib. Iku arane KH, artinya Ki bin Halu. Ngaku wong NU tapi orang demening kiai NU. Buktinya nanti orang demen kiai NU kuah. Kiai NU iku dudu sing dadi pengurus doang, sing dadi pengurus 0, sekian persen, betul? Yang jadi NU itu kiai-kiai kampung sing ngajar patul qorib ning musola, sing ngajar patul muin ning masjid, sing ngaji kuburan, sing mimpin tahlil, sing ngajar a ba ta Jerwong Indonesia mah hari ning Banten mah alif b t se jim he dal ini kena premen ya beda mana coba alif ba ta sa jim ha kho 100 beda ya. Kalau zaman saya kecil begitu he manggilnya, bukan kayak sekarang kho. Anak saya nggak tahu huruf jim, tahu huruf ja. Kata saya ini huruf apa? Ja. Ya Allah, jim goblok. Iku mah zaman bengen bah jim siki mah ja. Nah iki dulur-dulur, berapa orang baik dari Balawi maupun kibin-kibinnya berusaha menjawab. Ada yang bikin kitab bahasa Arab dari Yaman, ada dari Malaysia, ada dari Oman, ada dari Makkah, ada. Semuanya sudah saya jawab. Orang bisa jawab maning. Kenapa? Karena memang lah kegelati premen, kecuali gawe manuskrip palsu.
kecuali gawe kita palsu. Kenapa? Karena orang berbohong untuk sejarah di masa lalu tidak akan bisa untuk sempurna. Kenapa? Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Begini contohnya, ada orang ngaku pengurus PWI tahun 2025, ngakune PWI Kabupaten Cilacap, karena bisa jadi 5 tahun maning dikelangi ku nang Presiden Prabowo. Wong jere Caimin Presiden Prabowo mah wis ora percaya ning Balawi. Tadi saya lihat di jagat Luk Plituk Luk Pitu dan di Bejo Dunia Akhirat bahwa yang namanya Presiden Prabowo, kata Caimin ketua PKB dan menterinya Bapak Prabowo, bahwa Bapak Prabowo wis ora pati percaya ning habaib kama qala Caimin. Kata Caimin, satu-satunya tokoh NU yang paling getol kepada habaib cuma Nusron Wahid. Itu kata Caimin. Pertama saya lihat di channel KBN Nusantara, dilihat lagi di jagat Luk Pitu ada, di Bejo Dunia Akhirat 2 kali dia mah ada, jagat Mataram dan semuanya ada. Kebanyakan itu youtuber ini dari daerah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, kayaknya mah bengene keturunan para wartawan di zaman kerajaan. Bisa jadi zaman kerajaan, jadi para pejuang-pejuang yang mengibarkan kemerdekaan dengan cara memberikan berita. Bisa jadi anak sing ngerokok melulu bengene ke buyute ngerokok melulu. Berjuang tapi bareng ngerokok. Alhamdulillah. Anak sing pejiri ning rabi, ning dinding gawe rabi bae. Kayane bengene ke buyute pejiri ning rabi. Kayak kulak ya. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekarang ini kata Rizik Syihab, mau percaya boleh, ndak percaya juga boleh. Ya udah kalau begitu ya berarti wis rada-rada itu. Percaya boleh katanya, ndak percaya juga boleh, jere Rizik Syihab. Tapi lian-liane mora, kalau tidak percaya kualat, kalau tidak percaya masuk neraka, kalau tidak percaya nanti akan bertemu Rasulullah. Betapa malunya Imaduddin Usman dan seluruh laskar PWI. Sing malu sing isin kus kita tasira reang apa sira sing bakal isin lah makanya ki ya mustahil. 2 anak 5, Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Anak Jupri ngaku-ngaku anak Kiai Mustahil di Jakarta. Saya anak Kiai Mustahil. Dihormati wangan murid-murid Kiai Mustahil ini kan. Tapi pas ketemu dengan Kiai Mustahilnya, ya itu anaknya tuh, endi? Anak kita botak makonon iku. Sampai keluarannya Jupri. Anak saya mah semuanya mustaqun minal ha wal mim wad dal. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Lakar Jupriku. Kira-kira sing isin Jupri apa kita wong? Jupri. Wa anta Jufri ya Ba'lawi. Fa anta ahaqqu ayyastahya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita di dalam mengungkap dan meneliti secara ilmiah bukan karena benci pada mereka. Kerunya wajib bagi kita untuk cinta kepada umat Islam. Teke Islam itu duduk aja ngomong duduk sengit mesengit deh. Islam deke masih lah, Islam itu berarti masih saudara kita. Fa ikhwanukum fiddin,
lah lamun dheweke gelem dimai weruh tong ampura ya sira senajan sing cilik melik ngakune putune Kanjeng Nabi tapi kula weruh sira kudu putune Nabi bukan duraka suwe-suwe mah lamun sira masih ngaku putune Nabi tidak bisa begal nasab kami dari dulu cucunya Kanjeng Nabi kamu dasar hasud iri dengki ya hari makonon baik mah ya gati kesidani bakal izin kepada Kanjeng Nabi tapi kalau nerima apa iya ya coba saya ikut neliti mana dalilnya Kiai Imad ini dalilnya ini kitab Tahdhibul Ansab kakek kamu katanya namanya Ubed ngaku cucunya Ahmad anaknya Ahmad ini anaknya cuma 3 tuh ini kitab Sajarah Mubarakah karya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dikarang tahun 597 Hijriah dikatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma Muhammad Ali Husain tidak ada Ubed berarti tuh buyut kamu yang namanya Ali Asyakron di abad ke-9 Hijriah tahun 895 Hijriah yang mengaku Ubed ini anak daripada Ahmad bin Isa adalah palsu yang benar kimat iya ampura dudu sengit kita wong ning sira krunya suwe-suwe ngaku-ngaku insinyur ligane mah ora kuliah-kuliah acan betul kira-kira salah ta ora lamun kula wong main nasihat ning wong supaya deke sadar supaya selamat salah ta ora kira-kira dora kata ora kira-kira nang Allah didemeni ta ora bakal kita wong ki manjing surga ta ora kira-kira lamun ana wong ngebohong putune Nabi padahal duduk kira-kira duraka ta ora kira-kira disengiti Nabi ora kemudian KH-KH yang mendukung dia ini akan mendapat syafaat Nabi ta ora wih kereng amat ora uli syafaat Nabi menawi uli besi amin ya rabbal menawi uli KH-KH atau menawi sadar amin karena KH-KH ini banyak juga dari orang-orang yang kita kenal betul ana sing mantan bos ana sing dulur kadang-kadang masih besan masih tetangga dan mantu banyak itu yang berat-berat karena ada kait orang tega ngaku nih pengen cilik melik jadi putune Nabi barang harap mati jadi mantan cucu Nabi orang tega ngaku nih ya enggak apa-apa tapi kan kita sebagai orang yang mencintai seperti orang tua mencintai anaknya walaupun tahu anaknya nangis kalau dia lagi sakit musim hujan dia mau es nangis saja pengen dibeliin es kira-kira kita beliin apa tidak walaupun kita melihat dia menang kenapa karena itu kita tahu itu yang terbaik buat anak kita kalau kita beliin es dia menang nangis tapi bakal gering mending ketulung barang orang modal engkau nyesel itu KH-KH bisa jadi bakal nyesel ning akhirat kenapa engkau waktu di dunia tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengaku cucu Nabi padahal kamu tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi lalu kamu diam kenapa kamu kemudian hari ini pengen masuk surga ngendeng bebakaleku Kang Bejo wong imat makonon ji wong marah-marah bae kita sih misalakan celuk Imaduddin Banten siap sini nanti ngajak Gusmar ya bawa Gusmar sini bawa Gusmar ikut-ikutan di sidang sama Allah semua ini kita ini bakal disidang Bapak saya ini senajan ning dunia durungana sing bener-bener bisa membawa dalil bahwa baklawi cucu Nabi tapi ning akhirat bakal sidang kok bakal ngedeleng kabeh sidangnya aja gegabah setiap kalimat setiap apa saja yang kita katakan di dunia ini apalagi berkaitan dengan hal-hal yang besar maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sidang kabeh di sidang waduh mangga kebengen arep mampire
Nggih. Jadi sing YouTuber sing ilok bonceng rangda Pak. Ini anak-anak, ini melakas sing bonceng rangda. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini saya bikin sebuah penelitian yang menyatakan Ba'lawi bukan keturunan Nabi secara ilmiah, berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan tes DNA, berdasarkan akhlak dan amal mereka. Saya akan dimintai pertanggungjawaban, dan saya siap bertanggung jawab, dan akan saya katakan di hadapan Rabbul Jalil bahwa saya bersaksi bahwa betul Ba'lawi, Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Lutfi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syari Allah, betul surga kamu. Kata saya, nanti dulu seluruh laskar PWI ikut, wajib itu. Jangan lupa Kiai Imdad gitu. Sama Kiai Solehan, Gus Rifki ikut semua masuk surga. Ada YouTuber makari. Kenapa? Karena harus nyoting waktu mancing surga ini, disoting. Untuk apa? Modal dalam surga supaya kita bisa ngeliat YouTube di surga. Alhamdulillah, Allahumma rzuqna dukhulal jannah, amin. Nah, yang mengaku ini juga bighairi haqqin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa? Sudah dibilang ada penelitian Imaduddin, itu orang Banten, bahwa kamu sudah dikasih tahu bukan keturunan Nabi, tapi kenapa kamu masih ngaku-ngaku saja? Karena malu saya. Misal, maka semuanya ada, setiap pasal ada ancaman hukumannya. Pasal 361 anak sekian tahun, pasal 32 anak, semua pasal-pasal sesuai dengan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kibin-kibin itu bingung deh kayak pada gelati kula imat sirama bengen dia orang ngajak apa iya orang tekan umat kita ya kan anak yang YouTube kesel kita dia ngedeleng aja. Orang lokan nonton YouTube yang mendukung Kiai Imar saya, kenapa? Keiris-iris hatinya pengennya nonton sing ngedukung baik sing kahak-kahak. Karena pemanusia itu Bapak dalam ilmu psikologi ada kecenderungan yang ingin dia dengar, yang ingin dia lihat hanya yang sesuai dengan keinginan hatinya saja. Nah dari situ, dari teori psikologi itu bisa dikatakan sekarang yang mendukung dan percaya bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena setiap ada isu nasab dari YouTuber yang mendukung terhadap terputusnya nasab Ba'lawi, yang nonton selalu banyak ratusan ribu. Bahkan ramai-ramai itu Bang Haji Roma yang nonton 2,6 juta. Waktu wawancara Karakula yang nonton 2,6 juta. Sedangkan lihat itu video-video yang membela habaib yang nonton 35, 27. KH. Coba lihat, coba orang pantes ya. Apa sing modalnya coba HP. YouTuber modalnya HP yang nonton ratusan ribu. TV NU online yang ratusan juta alatnya, yang nonton ketika KH ceramah itu 35 orang. Mengapa bisa mekonon? Ini harusnya introspeksi, betul? Kita kadang-kadang nonton itu komentar-komentarnya saya baca nangis, ya Allah ya Rabbi, karena yang nonton TV yang punya Nahdlatul Ulama orang NU. Kalau orang Wahabi nggak mau nonton TV NU,
Orang Wahabi, FPI nggak mau nonton NU online. Yang nonton itu saya mah punya aplikasinya juga dari zaman dulu. Donasi-donasi untuk NU online, TPNU supaya NU gede. Tapi ketika sekarang lihat komentar-komentar, kalau ada yang ngomong bela-bela Habib itu di TPNU, yang komentar, ya Allah, ini adalah harusnya introspeksi. Bukan malah ngomong ini yang komentar katanya buzzer-buzzer, yang komentar adalah mesin-mesin. Anakku pimpinan NU ngomong bahwa yang komentar itu mesin katanya. Yang bisa komentar itu uang, bisa ngetik makanan gitu. Lah ini bukannya introspeksi, tapi malah kemudian mencari kambing hitam robot. Kecintaan kita pada Indonesia NKRI final, betul? Tetapi dukungan kita pada pemerintah kondisional. Kalau pemerintah bagus, bagus, kita dukung. Kalau pemerintah melenceng dari anggaran dasar negara, dari Undang-Undang Dasar 45, dari Pancasila, ya kita harus mengkritik, tidak boleh mendukung, betul? Begitu pula kepada organisasi kita Nahdlatul Ulama. Kalau sesuai dengan konon asasi, sesuai dengan semangat perjuangan Wali Songo, kita dukung. Karena kesetiaan dan kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama bersifat final. Tetapi dukungan kita kepada pengurus itu kondisional. Kalau pengurusnya sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan cita-cita muassis, cita-cita para the founding father Nahdlatul Ulama, kita kritiki agar mereka juga kemudian introspeksi untuk mengambil jalan yang sesuai dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Iki pada menang apa jawabannya? Apakah kue hentek? Udah jam 12 lewat. Wis lanjut baik, kita mado balik ke Banten. Iya, ambe wong Cilacap meparak, kita balik ke Banten. Luar biasa. Kisah lihan ini di rumah saya aja, istri saya sampai kaget, sampai dia membuka pintu, ada apa katanya, itu tamu. Santri saya yang perempuan ada yang ngelirik juga, ternyata lagi ini Gus Rifki Pisolehan Imaptuhin lagi yel-yel. Ini menambah kesemangatan santri-santri saya bahwa ini yang sudah sepuh pun dalam berjuang luar biasa. Satu pesan saya kepada para pengurus PWI-LS di Kabupaten Cilacap, NKRI ini adalah sebuah keniscayaan realitas kita dalam berbangsa dan bernegara. PWI-LS harus senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, umat Islam di Indonesia ini mayoritas, maka PWI-LS wajib menjaga umat Islam Indonesia. Tiga, keberagaman agama dan suku di Indonesia adalah realitas dan keniscayaan. PWI-LS harus menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku bangsa yang ada di Indonesia.